Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, hari ini kita akan pelajari tentang SEO. Apa itu SEO? SEO atau biasa disebut Search Engine Optimization itu adalah cara atau teknik untuk membuat situs atau blog kita berada pada halaman atau posisi satu atau ranking satu di mesin pencarian search engine seperti Google, Bing, Yahoo. Di SEO itu apa? Teknik agar web kita berada di ranking satu. Kenapa harus ranking satu? Ini contohnya. Saya mau cari istilah sepatu baru. Nah, di sini muncul hasil pencarian sebanyak 155 juta hasil dalam 0,43 detik. Orang yang mencari atau orang yang browsing itu hanya akan membuka halaman pertama biasanya. Itu pun yang berada di ranking atas seperti ini. Klik. Nah, supaya berada tampil di sini kita perlu teknik. Nah, teknik itu namanya SEO. Jadi untuk mendapatkan ranking 1 di Google itu pakai teknik namanya SEO, Search Engine Optimization. Nah, ini yang akan kita pelajari. Untuk buku sumber silahkan nanti dibuka di buku Bisnis Online SMK kelas 11 yang warnanya merah, terbitan Gramedia Widya Sarana. Nanti di bab 4 halaman 96 di bahasan materi SEO on page. Jadi silahkan dipelajari detailnya. Jadi kita bahas sedikit tentang apa itu SEO. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Jadi intinya SEO itu adalah mengoptimisasi suatu halaman web atau blog agar berada pada halaman posisi di ranking 1 di search engine dengan kata kunci yang ditarget. Jadi tadi saya contohkan misalnya kata kuncinya sepatu baru. Siapa yang berada di ranking 1 saat ini, malam ini di ranking 1 adalah adidas.co.id. Berarti ini SEO-nya bagus banget karena berada di ranking 1. Misalnya kata kunci lain, misalnya baju putih polos panjang dengan kata kunci yang agak panjang 4 kata. Nah, siapa yang berada di ranking 1? Shopee. Ranking 2 Shopee. Ranking 3 Bukalapak, Lazada, dan seterusnya. Jadi ini yang SEO-nya paling bagus, yang berada di rankingnya paling atas dengan kata kunci ini adalah Shopee. Dengan keyword lain hasilnya pasti beda. Misalnya contoh lagi, saya ingin mencari misalnya materi pelajaran, materi bisnis online kelas 11. Kita lihat. Nah, ini yang muncul di halaman pertama ini, webnya pakiman.com. Kemudian baru materi bisnis online kelas 11 SMP BDP. Ini malah blogspot.com. Ternyata blogspot.com itu juga bisa dioptimisasi, bisa di SEO kan.
hasilnya. Kemudian SEO yang halaman berikutnya, manfaat. Apa sih manfaatnya SEO? Teknik SEO itu apa manfaatnya? Yang pertama, mendatangkan traffic, mendatangkan traffic yang banyak. Traffic itu pengunjung. Web itu akan terkenal kalau yang mengunjungi banyak. Kalau yang mengunjungi banyak, kalau webnya itu buat jualan, otomatis akan meningkatkan penjualan. Taruhlah dalam sehari ada 1000 traffic atau 1000 pengunjung, ada 10% yang mengklik beli, berarti ada 100. Nah, dari 100 transaksi itu berapa yang benar-benar bayar? Misalnya 50, berarti akan ada transaksi 50 penjualan. Kalau misalnya dalam satu hari bisa mendatangkan pengunjung 1000, kalau 10.000 tinggal dikali. Kemudian yang ketiga akan meningkatkan daya saing. Apalagi toko-toko online itu persaingannya luar biasa. Toko yang paling laris adalah toko yang berada di ranking 1 Google. Kemudian yang keempat akan lebih kuat bertahan di halaman 1 Google. Itu penting karena hampir semua orang itu memanfaatkan Google sebagai mesin pencari, search engine. Nah, kemudian apakah SEO itu mirip seperti Google Ads atau iklan PPC lainnya? Apa bedanya? Lanjut. Nah, ternyata SEO itu bukan Google Ads ataupun iklan PPC lainnya. Jadi gini, ada dua cara untuk berada di ranking 1. Cara yang pertama itu dengan teknik SEO. Nanti hasilnya organik. Organik itu ya organik. Jadi cara yang kedua itu dengan pasang iklan, bayar. Kalau kita mau bayar di Google, maka web kita akan tampil di halaman pertama pada saat mesin pencarian. Tapi kalau kita nggak bayar, berarti kita harus menggunakan teknik SEO. Itu hasilnya lebih organik, lebih alami. Jadi kalau menggunakan Google Ads atau menggunakan iklan PPC itu sama di halaman pertama, tapi harus bayar iklan dengan besaran tertentu. Semakin banyak iklan, semakin besar bayarnya, maka semakin besar tayang di sini. Apapun webnya itu kalau pakai PPC. Kalau SEO itu pakai teknik, itu lebih mengedepankan konten. Jadi kontennya harus menarik, berkualitas dan sebagainya. Jadi perbedaannya apa SEO dengan iklan PPC? Kalau SEO itu gratis, kalau PPC berbayar. PPC, pay per click. Pay per click. Jadi kita akan membayar iklan dengan hitungan klik. Misalnya per kliknya 300. Kalau kita beli iklan, pasang iklan di Google untuk 1000 klik, berarti kita bayar 300.000 misalnya. Kalau per kliknya 1000, berarti untuk 1000 klik kita perlu membayar 1 juta. Itu iklan PPC berbayar. Yang kedua, proses masuk halaman 1 lebih lama karena organik, alami. Dengan teknik SEO itu tidak bisa serta-merta, tidak bisa cepat. Sekarang posting di blog, besok pagi sudah terindeks Google.
lama, nggak bisa seperti itu, nggak bisa instan. Jadi semakin tua blog atau web, minggu kemarin kita sudah buat blog toh. Semakin tua blog, semakin lama umurnya, itu akan semakin banyak terindeks oleh Google. Jadi kalau artikelnya itu berkualitas, bukan kopas. Jadi Google itu lebih suka artikel-artikel yang original. Jadi kalau posting di Blogger, posting di WordPress yang kita buat kemarin, itu sebaiknya jangan kopas. Lebih baik cerita ditulis. Kalau kopas itu dari komputer, maksudnya dari tulisan kita terdahulu. Kalau kopas dari web lain itu sulit terindeks oleh Google. Di samping sulit itu plagiat. Kalau plagiat itu melanggar hak cipta. Nah, kalau PPC itu langsung ada di halaman 1 kalau sudah bayar. Jadi nggak perlu proses lama, langsung berada di nangkring di halaman 1 kalau sudah bayar. Kemudian yang ketiga, persaingannya ketat. Tapi kalau mau PPC itu lebih diutamakan oleh Google. Google lebih mengutamakan klien yang membayar, advertiser namanya. Jadi pengiklan yang membayar pada Google itu diutamakan, webnya tampil di halaman 1. Makanya Google kaya. Makanya Google itu sekarang besar, jadi perusahaan raksasa, karena hampir semua orang itu menggunakan Google sebagai mesin pencari. Web search engine terbesar di dunia itu adalah Google. Nah, yang keempat, kalau SEO itu konsisten dan kokoh. Sedangkan PPC itu hanya pada masa berbayar. Kalau sudah tidak bayar akan drop. Jadi ya, kalau mau tampil di halaman pertama terus, ya bayar terus. Tapi kalau dengan teknik SEO itu sekali nangkring di halaman pertama itu biasanya lama, tapi harus dibarengi dengan konten-konten yang menarik dan berkualitas. Kemudian berikutnya apa? Lebih hemat untuk jangka panjang. Sedangkan iklan PPC itu boros. Untuk yang diiklankan itu sebaiknya, karena bayar itu sebaiknya toko-toko online. Jadi kita punya toko online, ketika kita bayar iklan itu orang mengunjungi web itu gak sekedar baca, tapi beli. Jadi kita iklan, kita juga dapat penghasilan. Kalau hanya iklan buat mereka baca web kita, itu namanya pemborosan. Jadi kita sudah harus dihitung-hitung. Kalau iklan 1 juta, ya kita harus hasilnya 3 juta. Jangan sampai nihil, nanti rugi. Oke, kita lanjut. Jadi menurut riset penelitian, 26 orang itu membuka web dengan Google Ads. Sama seperti kita, kalau kita lihat iklan itu biasanya malah di-skip, lewati. 74% orang itu membuka web dengan SEO. Kita mencari di search engine seperti ini, ini namanya kita mencari dengan SEO, bukan karena iklan. Misalnya kita mau cari buku bisnis online. Nah, yang paling atas ini iklan PPC. Nangkring di halaman 1 karena dia bayar. Yang kedua, ranking 2 ini tidak ada tulisan iklan. Cirinya ada tulisan ads atau tulisan iklan. Kalau nggak ada tulisan iklan berarti ini murni SEO. Jadi ketika kita kayak keywordnya, kata kuncinya buku bisnis online, udah yang keluar yang
memakai SEO yang paling bagus ini. Kita detailkan lagi, buku bisnis online SMK kelas 11 misalnya. Beda hasilnya. Yang keluar pertama adalah Shopee, yang kedua Shopee, yang ketiga baru Bumi Aksara Online, webnya penerbit Bumi Aksara, baru Tokopedia, baru Tokopedia lagi, Quantum Book, portal SMKN 1 Bogor, dan seterusnya, dengan hasil 1.540.000 gitu. Itu ya untuk riset. Menurut riset itu 75 orang membuka web itu dengan SEO atau dengan menggunakan kata kunci di search engine. Berikutnya, apa yang harus kita lakukan untuk mengoptimisasi SEO? Apa sih? SEO tidak bisa otomatis, semuanya harus dipelajari, diset, diatur. Nah, ada beberapa tahapan dalam SEO. Yang pertama, riset kata kunci, membuat blog, membuat konten. Sekali lagi tadi, kontennya itu yang original, meningkatkan meningkatkan nilai halaman dengan cara backlink atau disebut SEO of page. Nanti itu di bab 5. Nah, kemudian tadi kalau di buku halaman 97 itu ada istilah SERP, Search Engine Result Page. Ini. Bentar. Kalau SEO itu teknik untuk nangkring di halaman 1, di ranking 1 search engine. Kalau SERP itu apa? SERP itu hasilnya Search Engine Result Page. Search Engine Result Page. Jadi hasil pencariannya itu namanya SERP. Halaman hasil penelusuran kata kunci di mesin pencari, itu namanya SERP. Oke, lanjut ke keyword. Jadi untuk SEO on page itu penting sekali yang namanya keyword. Keyword itu kata kunci. Hal yang paling penting yang perlu diperhatikan dalam teknik SEO adalah riset kata kunci. Jadi ketika membuat judul blog, judul postingan, itu kata kuncinya juga harus bagus. Kalau perlu riset. Nah, gitu. Kemudian bahasan SEO, lakukan analisa persaingan, lakukan riset kata kunci di Google Planner, bisa ini. Kemudian analisa prospek kata kunci, kemudian mencari kata kunci. Nah, kemudian macam-macam kata kunci nanti dipelajari di buku di halaman 100. Jadi kalau menurut kata itu ada short tail keyword, kata kunci pendek. Kata kunci pendek itu ini gini. Bisa juga kalau nggak pegang buku bisa kok dicari di Google. Jadi kalau nggak punya buku ya punya internet. Kalau nggak punya buku, nggak punya internet, ya belajar pakai apa? Jadi kalau masa-masa daring, pembelajaran daring itu ya pegang buku. Kalau nggak pegang buku ya pegang internet. Kalau dua-duanya nggak pegang ya mana mau belajar, sulit.
macam-macam kata kunci, macam-macam keyword. Keyword itu keyword. Saya bukakan. Jadi itu di buku di halaman 1 sudah ada. Yang pertama kata kunci pendek atau short tail keyword. Di keyword ini mana? Ini. Jadi ini di webnya di web host itu ada short tail keyword, kata kunci pendek maksimal 2 buah. Contohnya rumah murah, tip kesehatan, cara belanja, spesifikasi HP. Maksimal 2 kata atau menggunakan kata maksimal 2 buah, itu namanya kata kunci pendek. Kelebihannya jumlah pencariannya besar, kekurangannya persaingannya sangat ketat. Kemungkinan untuk bisa muncul di halaman pertama kecil, hasil yang diberikan kurang relevan gitu. Kemudian ada yang panjang namanya long tail keyword. Long tail keyword itu paling tidak 3 kata. Paling tidak 3 kata. Jadi kalau tadi itu minimal 2 kata, kalau long tail lebih dari 2 kata itu namanya long tail keyword atau keyword panjang, kata kunci panjang. Tapi biasanya lebih detail. Misalnya gini, kalau dilihat misalnya gini, misalnya long tail keyword resep memasak jamur tiram. Nah, ini termasuk long tail keyword. Hasilnya lebih sedikit tapi nanti lebih mengena apa yang kita cari. Kalau ini hasilnya 1.840.000, tapi misalnya saya jadikan hanya resep memasak, berarti itu short tail keyword. Short tail keyword cuma 2 kata, hasilnya lebih banyak, 39.500.000. Kita pendekin lagi 1 kata, lebih banyak lagi, jadi 89.700.000 hasil. Semakin pendek kata kunci dengan short tail keyword, itu semakin banyak hasilnya. Malah bingung, kebanyakan hasil itu bingung bagi pencari. Jadi biasanya pencari artikel atau netizen itu biasanya mencarinya ya sudah dengan keyword yang agak panjang. Resep masak kan cumi kering asin. Nah, hasilnya sedikit tapi situ. Nah, ini itu ya untuk SEO. Silahkan di riset dengan Google Planner atau boleh juga Google Trends. Nanti kita di riset seperti ini. Di ada beberapa yang bisa dipakai, ada keyword system, keyword tool, small SEO tool, itu untuk riset keyword. Oke ya. Kemudian ada kalau menurut waktu. Nah, kita bahas yang menurut waktu. Menurut waktu ada enggak? Kalau menurut waktu sini ada enggak? Nah, ini ada ini.
Jadi kalau menurut waktu itu ada kata kunci abadi, ada kata kunci musiman. Abadi itu buat aja blok yang isinya pelajaran, itu nanti keyword yang digunakan itu kata kunci abadi. Misalnya ini kayak gini. Resep masakan itu kata kunci abadi. Misalnya materi SEO SMK, materi SEO bisnis online. Ini termasuk keyword abadi. Ini termasuk keyword abadi. Kalau keyword musiman itu ya musim. Misalnya baru musim bola, baru musim apa ini? Musim virus, baru musim daring, baru musim tanaman, baru musim hujan. Ya nanti orang mencarinya ya hanya pada saat musim itu. Misalnya musim bola, juara Piala Dunia 2019 itu. Jadi ada keyword abadi, ada keyword musiman. Atau baru rame CPNS, hasil TKD CPNS 2020. Udah SKD, hasil SKD. Nah ini kata-kata seperti ini karena sudah menunjukkan waktu, itu keyword musiman atau keyword yang hanya dipakai pada saat-saat tertentu. Kalau berdasarkan pemirsa itu ada keyword umum, keyword khusus. Kemudian terakhir, sebelum kita bahas tentang optimisasi SEO, kita pelajari cara kerja SEO on page. Jadi silakan dibuka di halaman 103 cara kerja SEO on page. Saya bukakan sini buat yang nggak pegang buku. Di cara kerja SEO on page. Jadi kalau di buku di situ, saya nggak tahu ini sama atau enggak. Kalau di buku, jadi SEO on page itu cara kerjanya yang pertama itu crawling itu perayapan. Sama enggak ini? Beda. Jadi pertama itu crawling, kemudian setelah perayapan, jadi gini. Ketika ada orang mencari kata kunci seperti ini dengan kata kunci seperti ini, maka mesin mencari akan mencari cepat sekali. Cuma 0,53 detik, hanya setengah detik lebih dikit sudah menampilkan 847.000. Jadi semua web nanti dicari atau diambil oleh mesinnya Google Bot. Kemudian yang kedua, setelah itu baru nanti indexing, terindeks. Indeks itu indeks
pengindeksian itu identifikasi dari kata-kata dan tulisan dan deskripsi yang menjadikan halaman tersebut masuk dalam database mesin pencari. Jadi ketika di pertama itu bootnya Google itu mencari semua halaman web, diambil. Setelah diambil baru diindeks mana yang sesuai, mana yang tidak. Setelah cara kerja yang ketiga, processing. Jadi ketika sudah diindeks, tadi saya sampaikan supaya mudah terindeks oleh Google, itu silahkan nanti postingnya itu yang original, jangan kopas. Kopas nggak bakal terindeks. Terindeks pun lama banget. Ya kalau kopas ya minimal diubah lah dikit-dikit, jangan sama persis. Lama itu nanti nggak terindeks. Kemudian yang ketiga setelah indexing itu processing. Jadi ketika kita ketikkan seperti ini, nanti nah, processingnya nggak nyampe 1 detik selesai. Kemudian berikutnya kalau calculating relevancy, ngitungnya juga nggak nyampe 1 detik. Proses hitung itu hanya 0,53 detik, cepat sekali. Namanya juga mesin pencari. Kita nyari 2 aja jam-jaman. Kalau Google mencari 847.000 itu nggak nyampe 1 detik, setengah detik ketemu. Banyak lagi. Itu hebatnya Google. Kemudian retrieving result, langkah terakhir setelah dihitung, diambil, ditampilkan. Nah ini tampilannya. Ini namanya retrieving result. Jadi cara kerja 5 itu cepat sekali. Nggak nyampe 1 detik aja nggak nyampe. Gitu. Itu iya. Sampai situ dulu. Sampai cara kerja SEO. Besok kita pelajari praktek optimisasi SEO on page. Tapi dibaca lagi bukunya halaman 104. Ada title tag, ada meta description. Mengenainya ini di lab ini, praktek di lab ini. Jadi blog yang kemarin kamu buat di Blogspot itu nanti kita coba. Kalau ada waktu praktek nanti di lab itu boleh masuk, ada jadwal praktek kita coba, title tag. Kemudian kita coba meta deskripsinya. Kemudian kemarin URL kan sudah, URL kemarin sudah kita coba. Kan saya anjurkan kemarin untuk URL itu sesuaikan dengan judul blog. Jadi kalau blognya tentang buku harian, ya URL-nya ya buku harian. Kalau blognya tentang jilbab, ya berarti URL-nya seputar jilbab. Jangan menyimpang. Judul blognya tentang ikan, URL-nya tentang tumbuhan, itu nggak match, nggak bagus. Kemudian nanti ada gambar. Nah kemarin sudah nyoba posting gambar baru posting gambar, tapi belum disesuaikan dengan SEO. Jadi gambarnya itu nanti perlu dikasih nama yang sesuai. Kata kunci pada 100 pertama, 100 kata pertama, kata kunci. Jadi di paragraf pertama itu dikasih kata kunci yang banyak. Ya jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak nanti juga nggak bagus. Kemudian letakkan kata kunci pada tag H1. Kemudian gunakan long
style keyword pada judul artikel. Penting itu, misalnya tadi resep masak cumi-cumi kering asin. Nah, tadi kita kasihkan contoh itu, pakai itu untuk judul. Kemudian buat artikel yang panjang. Jadi kalau bisa postingan itu agak panjang, jangan satu alinea tok. Ya 3 alinea, 4 alinea. Kemudian gunakan kata kunci LSI, latest scientific indexing, kata kunci atau kata turunan. Nah, itu terkait dengan tadi riset kata kunci. Nah, kemudian yang nomor 10 itu nanti buat artikel yang berkualitas. Itu yang paling penting. Jadi kalau SEO on page itu kalau pengen terindeks Google, kalau pengen SEO-nya bagus, nangkring di ranking 1, buatlah artikel yang berkualitas. Jangan ngupas. Artikel yang berkualitas, artikel yang banyak dicari orang, artikel yang unik. Unik itu berbeda dengan lainnya. Walaupun sama, ketika disampaikan dengan cara berbeda, itu nanti hasilnya juga berbeda. Itu penting itu. Jadi itu yang perlu dicoba. Optimisasi SEO on page itu pertama, saya ulangi, ada title tag, ada meta description, ada alamat URL yang SEO friendly, tambahkan gambar, kata kunci pada 100 kata yang pertama itu kasih ya 3 lah paling tidak. Letakkan kata kunci pada tag H1. Jadi nanti pada tag H1 dikasih kata kunci. Gunakan long tail keyword. Nomor 8, buat artikel yang panjang. Nomor 9, gunakan kata kunci LSI. Yang terakhir itu buat artikel yang berkualitas. Nah, itu yang dipelajari di SEO on page. Jadi kalau di buku Grasindo, Gramedia Widya Sarana yang saya pakai itu halaman 96 sampai halaman 109. Kalau belum ambil di perpus, belum pinjam, kalau masih ada kan bisa dipinjam. Kalau nggak ada habis ya beli. Kalau nggak beli ya lihat punyanya teman, bukunya yang sudah dipinjam teman, isinya apa, kemudian cari di internet dengan materi yang sama. Atau pakai buku lain boleh, nggak masalah, yang penting isinya sama. Kita pelajari SEO on page halaman 90. Berapa tadi? 96 sampai dengan 109. Ada pertanyaan? Nanti bisa disampaikan lewat WA, bisa disampaikan lewat komentar. Terima kasih. Selamat belajar. Karena memang harus baca-baca buku. Nanti awal Desember kita sudah pas, sudah penilaian akhir semester ganjil di awal Desember. Tanggalnya tunggu pengumuman. Insya Allah nanti daring, masih daring. Kita teman-teman guru sudah mengumpul soal kemarin. Jadi tolong dipelajari. Kalau untuk bisnis online, saya buku pegangannya yang warna merah, tapi boleh menggunakan buku dari terbitan lain selain dari itu boleh, silakan. Yang penting materinya sama. Jadi saya pakai yang dari sini. Tidak masalah, silakan. Tetap belajar, tetap semangat. Sebentar lagi sudah semesteran, mudah-mudahan nanti Januari bisa full praktek di lab karena sudah vaksinnya sudah beredar, berarti sudah nanti mudah-mudahan sudah diperbolehkan untuk sekolah. Di pembelajaran praktek itu lebih
mudah dibandingkan dengan daring. Kalau daring itu pengawasannya sulit. Itu aja, terima kasih. Jika kurang jelas nanti bisa ditanyakan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.